Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan terikat dalam bentuk pernikahan, lalu mereka mengaku saling mencintai, maka tentunya ada 3. Setidaknya yang dibebankan dan dipikulkan kepada mereka yang telah jatuh cinta dan mengikat di dalam pernikahan. Ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi dari seorang laki-laki ketika telah jatuh cinta kepada istri dan sebaliknya ketika istri telah jatuh cinta kepada sang suami. Kalau ada orang ketika mereka telah jatuh cinta, ternyata ketika mereka telah jatuh cinta lalu tidak mau mengambil kewajiban, tidak mau memikul komitmen, dan tidak mau untuk melaksanakan atau tidak mau menghadapi konsekuensi, makanya cintanya itu menjadi cinta yang palsu, cinta yang sifatnya rekayasa. Cinta yang murni adalah cinta yang menjadikan setiap orang yang jatuh cinta dan mengharapkan cinta, mereka telah mempersiapkan diri, kewajibannya apa, komitmennya apa, dan dia siap menghadapi konsekuensi apapun yang dia peroleh pada apa yang dia rasakan ketika telah jatuh cinta. Coba kalau kita lihat ada seorang suami mengatakan cinta sama istrinya, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah. Dia tidak berkomitmen untuk mendidik istrinya. Dan dia tidak siap dengan konsekuensi amanah tanggung jawab yang semakin menumpuk ketika menikah kepada seorang wanita. Maka mungkin wanita itu tidak akan betah, tidak akan nyaman berada di samping sisi seorang laki-laki yang hanya pandai mengucapkan kata cinta tetapi tidak mengambil 3 resiko: komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. Sama pula ada seorang perempuan, dia mengatakan cinta kepada suaminya, tapi dia tidak melaksanakan komitmen untuk khidmah. Dia tidak melaksanakan kewajiban untuk taat kepada suaminya, dan dia tidak mau mengambil konsekuensi dan menghadapi konsekuensi untuk terus membersamai suaminya apapun kondisi yang terjadi pada kehidupan keluarga mereka. Walaupun istrinya pandai merangkai puisi dan kata-katanya puitis tentang masalah cinta, tentunya suaminya akan meragukan cinta dari istrinya. Karena memang cinta itu beriringan dengan komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. Inilah yang menjadikan kita akhirnya kenapa kita mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena kita sepakat bahwasanya kita ini mencintai Allah. Dan kita ketika telah mencintai Allah dan menjadi puncak tertinggi dari rasa yang kita miliki sebagai manusia, bagaimana kita ingin mendapatkan cintanya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya lahirlah satu persatu komitmen, lahirlah satu persatu kewajiban, dan lahirlah satu persatu tanggung jawab. Dan inilah yang menjadikan kita mempelajari 40 karakteristik, karena ini merupakan salah satu bentuk komitmen kita ketika merangkai cinta kepada Sang Khalik. Ini yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, kenapa sih kita mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Maka jawaban yang kedua yang menjadi why atau menjadi latar belakang itu adalah, saya teringat kepada sebuah dialog dari seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu pernah bertanya sama seorang laki-laki yang sepuh tua. Lalu ditanya, "Kam umruk, berapa umurmu?" Maka orang itu yang tua dan sepuh menjawab, "Sittuna sanatan, saya umurnya 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad merespon, "Berarti kamu telah 60 tahun berjalan menuju kepada Allah." Masya Allah. Disinilah kita mendapati seorang Fudail bin Iyad itu memotret bahwasanya umur itu merupakan perjalanan manusia menuju kepada Allah. Rihlatun ilallah, journey to Allah. Jadi umur itu, kalau orang itu betul-betul cinta sama Allah, maka umur itu adalah bagian dari perjalanan panjang dia menuju kepada Allah. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, "Masya Allah, 60 tahun kamu telah berjalan menuju kepada Allah dan sebentar lagi kamu akan sampai kepada tujuan dan terminal akhirmu." Inilah yang menjadikan kita akhirnya, kita ini pada dasarnya, ketika kita telah menjadikan Allah menjadi zat yang paling kita cintai, berarti umur-umur kita ini adalah umur yang kita lewati telah menuju kepada Allah. Semakin hari bertambah, semakin kita tinggalkan dunia dan semakin kita tinggalkan kerumunan manusia. Dan semakin kita menuju kepada Allah. Inilah sebuah
makna yang luar biasa. Umur manusia pada dasarnya adalah perjalanan dia menuju kepada Allah. Tentunya ketika ini merupakan rihlatun ilallah, ketika ini adalah rihlatun ilallah, maka sesungguhnya yang mengkhawatirkan kita bukanlah kapan kita akan sampai pada ujung perjalanan kita menuju kepada Allah. Tentunya yang kita khawatirkan itu adalah bekal apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah, yang telah memberikan waktu dalam perjalanan hidup kita, di dalam rihlatun ilallah, journey to Allah ini kita lewati. Nah, tentunya inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena perjalanan menuju kepada Allah ini pasti ada ujungnya. Dengan batas ajal yang Allah tentukan masing-masing untuk kita. Yang kita khawatirkan bukan batas akhir ajal kita kapan. Tapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana yang kita persiapkan. Ketika nanti kita berjumpa dengan Allah. Ketika perjalanan rihlatun ilallah ini sudah sampai pada garis finish. Nah, inilah yang menjadikan kita memiliki alasan yang kedua. Kenapa sih kita pelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Karena semua yang hadir di sini, notaris, dokter, apapun profesi kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Dan perjalanan ini akan menginjak garis finish. Bukan garis finish yang mengkhawatirkan kita dan memusingkan kita, tetapi yang kita khawatirkan apa yang sudah kita lakukan terhadap Rabb yang kita tuju pada perjalanan panjang pada kehidupan kita ketika kita menuju kepada Allah. Sekali lagi, hidup kita, umur kita adalah rihlatun ilallah. Hidup kita ini adalah perjalanan kita menuju kepada Allah. Dan bukan ujung dari garis finish yang pasti kita akan dapati dan kita akan temui. Tapi bekal apa yang harus kita bawa sebelum kita bertumpa dan bertemu dengan garis finish pada perjalanan panjang kita. Nah, inilah yang menjadikan kita mengkaji 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji ini supaya kita mempersiapkan diri kita sebelum perjalanan ini sampai pada ujungnya. Sebelum perjalanan ini hadir garis finishnya. Yang mana ketika kita berjumpa dengan Allah, maka siapapun yang telah memantaskan dirinya dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah, maka perjalanan itu berujung dengan sesuatu yang paling membahagiakan. Karena dia akan memetik rahmatnya Allah di balik setiap amal yang telah dia lakukan yang sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dua alasan itulah yang menjadikan kita setiap bulan mengkaji bareng-bareng 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena cintanya Allah harus diraih dengan ilmu. Inilah komitmen, ini juga merupakan kewajiban, dan ini merupakan bagian dari konsekuensi yang harus kita berikan pada perjalanan kita menuju kepada Rabb yang kita cintai, yang menguasai alam semesta, yaitu adalah Allah Azza wa Jalla. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.